Alright, welcome back to my another video. Pada video lanjutan kali ini kita akan membahas tentang tips and tricks cepat menjawab TOEFL. Dan di video kali ini kita masuk kepada strategi yang ke-6, yaitu kalimat dengan dua pasang klausa atau subjek dan verb atau lebih. Jadi kalau di strategi 1 sampai strategi ke-5 di video-video sebelumnya kita membahas kalimat dengan satu klausa, satu subjek dan satu verb. Maka pada strategi ke-6 ini di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara cepat menjawab soal TOEFL ketika kalimatnya terdiri dari dua pasang klausa atau lebih, dua pasang subjek dan verb atau lebih. Oke. Ketika ada kalimat memiliki atau terdiri dari dua klausa, dua pasang subjek verb, maka kalimat tersebut wajib memiliki satu konektor untuk menghubungkan kedua kalimat tersebut. Jadi kalau ada dua pasang subjek dan verb atau dua pasang klausa, maka dalam bahasa Inggris mengharuskan memiliki satu konektor untuk menghubungkan kedua kalimat tersebut ketika dijadikan satu kalimat. Salah satu konektor yang bisa digunakan untuk menghubungkan kedua kalimat tersebut adalah coordinate connector. Jadi salah satu konektor yang bisa dipakai untuk menghubungkan dua klausa atau lebih namanya adalah coordinate connector, berupa for, and, nor, but, or, yet, and so, yang kita singkat menjadi fanboys. Jadi for, and, nor, but, or, yet, dan so ini adalah coordinate connector yang kita singkat menjadi fanboys untuk lebih mudah dihafal. Adapun polanya, pola kalimatnya ketika terdiri dari dua kalimat atau dua klausa dengan satu konektor berupa coordinate connector, maka pola kalimatnya seperti ini. Kalimat ke-1, yang dimaksud kalimat itu kan satu subjek, satu verb. Itu kalimat ke-1 harus diakhiri dengan koma. Jadi kalimat ke-1 itu harus diakhiri dengan koma, kemudian baru coordinate connectornya. Terserah mau pakai yang for, yang and, yang nor, yang but, or, yet, atau yang so. Setelah itu baru kalimat kedua. Kalimat kedua itu ya subjek dan verb lagi. Jadi kalimat ke-1 wajib ada koma, kemudian posisi konektornya berada di tengah, kemudian baru kalimat kedua. Catatan: jumlah konektor dalam kalimat lebih sedikit satu dari jumlah kalimatnya. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Misal ada dua kalimat seperti ini, kalimat ke-1, kalimat kedua, maka harus ada satu konektor. Ini harus ada satu konektor. Jika ada 3 kalimat, kalau 3 kalimatnya, maka harus ada 2 konektor. Jadi konektor itu lebih sedikit satu dari jumlah kalimatnya. Jadi kalau ada 3 kalimat, maka harus ada 2 konektor. Jika ada 4 kalimat, maka harus ada 3 konektor. Kalau ada 5 kalimat, berarti konektornya 4, dan seterusnya. Jadi jumlah konektor dalam kalimat itu lebih sedikit satu dari jumlah kalimatnya. Sekarang kita masuk kepada contoh dari coordinate connector yang tadi, yang 7 itu, yang fanboys. Yang pertama for.
For digunakan untuk memberikan alasan atau sebab. Maknanya for itu bermakna karena. The girl did all the shopping and cooking, ya. For jadi konektor. Her mother was in the hospital. Ini dua kalimat yang digabung oleh satu konektor berupa for. Kalimat pertama, the girl did all the shopping and cooking. Subjeknya the girl, verbnya did. Kalimat kedua, her mother was in the hospital. Her mother jadi subjek, was jadi verb. Konektornya mana? Yaitu for. Contoh yang kedua yang menggunakan and. And itu digunakan untuk kalimat yang mengandung ide yang sama. Contoh, a slight dew was on the field and a gentle breeze stirred the grasses. Ini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama yang ini, subjeknya a slight dew, verbnya was. Kemudian kalimat kedua, a gentle breeze yang menjadi subjek, kemudian verbnya adalah stirred. Konektornya berupa and. Kalimat pertama diakhiri dengan koma. Contoh yang ketiga, nor digunakan untuk menggabungkan dua kalimat negatif. Cuman kalau nor itu nanti kalimat kedua auxiliary-nya mendahului subjeknya. Kalau yang tadi kan subjek dulu baru verb. Kalau pakai nor maka verb dulu baru subjek. Contoh, the book isn't long. Ini biasa, subjek the book isn't jadi verb. Kemudian diakhiri dengan koma, baru ada konektor nor. Biasanya kan it is difficult to read. Karena ini pakai nor negatif, maka is-nya ditaruh di depan. Is it difficult to read? Yang keempat, but digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang menunjukkan pertentangan. Contoh, they were happy, but they were poor. Mereka bahagia tapi mereka miskin. Kan agak bertentangan kalimatnya ini. Ini dua kalimat. Kalimat yang pertama, they were happy, they jadi subjek, were jadi verb. Kemudian kalimat kedua, they juga jadi subjek, were jadi verb, konektornya but. Kemudian yang kelima, or digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang memberikan pilihan. You will stay here or you will join me. Dua kalimat juga. Yang pertama, you will stay here, kemudian you will join me, digabung dengan satu konektor berupa or. Yang keenam, yet itu sama dengan but, maknanya tetapi ya. Cuma kalau yet kalimat kedua menunjukkan ketidakterdugaan, keheranan. Contoh, the weather is beautiful yet it is supposed to rain today. Contoh yang pertama, kalimat yang pertama, the weather is beautiful, subjeknya the weather, verbnya is. Kalimat yang kedua, it is supposed to rain today. It jadi subjek, is jadi verb. Kemudian konektornya berupa yet. Cuaca itu cerah, tetapi agaknya mau hujan hari ini. Ini kan bertentangan. Dan kalimat kedua itu tidak terduga, ya, tidak terduga. Sama dengan yet lah intinya. Sama dengan but, cuman yet itu kalimat kedua menunjukkan ketidakterdugaan. Terakhir, berupa konektor so digunakan ketika kalimat yang kedua menunjukkan hasil dari kalimat yang pertama. Contoh, Tom told a joke, so Paul laughed. Tom terjok kalimat yang pertama, kalimat yang kedua Paul laughed, digabung dengan satu konektor berupa so. Jadi kembali ke yang tadi di awal, kalau ada dua kalimat maka mengharuskan ada satu konektor. Ya, konektor yang bisa dipakai salah satunya adalah coordinate connectors berupa for, and, nor, but, or, yet, dan so, yang kita singkat menjadi fanboys. Sekarang kita masuk ke latihan seperti biasa. Exercise, find the subjects, verbs, and connectors, then indicate if the sentences are correct or incorrect.
Kita cari mana subjeknya, mana verbnya, kemudian mana konektornya, dan terakhir kita tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Kalimat yang pertama, the rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Apakah ini kalimatnya benar atau kalimatnya salah? Kita analisis dulu. Yang pertama, the rain jadi subjek, oke, karena ada ciri-cirinya berupa artikel the. The rain clouds, ya, ini the rain clouds, ini subjeknya, ya, karena ada ciri-cirinya berupa artikel the. Kemudian can be seen, ini verbnya, berarti ini sudah satu kalimat, ya. The rain clouds can be seen, ini sudah satu kalimat karena sudah mengandung satu subjek dan satu verb. Kemudian diakhiri dengan koma, berarti ini kalimat yang pertama. Kemudian ada but ini konektor bukan? Ternyata but berupa konektor, ya. Setelah itu, setelah konektor, di rumus yang tadi itu, setelah konektor kan kalimat kedua itu berarti subjek dan verb lagi harusnya. Subjek dan verb lagi harusnya. Yuk kita lihat di yang ke-1 tadi. Kan yang pertama sudah benar, subjek, the rain cloud subject, can be seen jadi verb. Baru setelah itu ada konektor di sini, kalimat pertama diakhiri koma. Kemudian ada no. No ini apakah bisa jadi subjek, berdiri sendiri, bisa menjadi subjek? Ternyata tidak, ya. No itu tidak bisa berdiri sendiri menjadi sebuah subjek. Dia harus diikuti oleh benda setelahnya. Di sini langsung verb, ya, berarti kalimatnya masih belum memiliki subjek. Berarti kalimat nomor 1 ini incorrect karena kalimat kedua tidak ada subjeknya. Gimana supaya benar? The rain clouds can be seen in the distance, but no, kembalikan ke sini subjeknya, but no rain has fallen. Maknanya kan awan bisa dilihat di kejauhan, tetapi tidak ada hujan turun. Jadi di sini supaya benar tambahkan subjek berupa rain setelah kata no. Nomor 1 incorrect. Nomor 2 sekarang, the chemist was awarded the Nobel Prize. Ini diakhiri koma, berarti kalimat yang pertama. Cuman cek dulu ada subjeknya enggak, ternyata ada berupa kata the chemist. Kemudian ada verb berupa was. Setelah itu, setelah koma ternyata langsung subjek di sini. He, kemudian flow, subjek dan verb. Berarti kalimat yang kedua jelas salah karena tidak ada konektor yang di sini. Yang setelah koma harusnya ada konektor. Kalimat nomor 2 salah. Supaya benar tinggal letakkan konektor yang cocok secara makna menurut kalimat yang kedua. Kalau dilihat dari maknanya, konektor yang cocok ini adalah so, ya. So. Contoh yang ketiga, you should have finished the work yesterday, yet is not close to being finished today. Kita lihat yang pertama, you jadi subjek, should have finished jadi verb, berarti ini sudah satu kalimat. Diakhiri dengan koma tidak, ternyata diakhiri dengan koma. Berarti ini kalimat yang pertama. Setelah koma berupa konektor, yet. Ya. Cuman setelah konektor ternyata di sini langsung verb is. Padahal setelah konektor itu harus berupa subjek dulu baru verbnya. Kalau konektornya bukan nor. Kalau nor pengecualian, verbnya mendahului subjeknya. Tapi karena ini yet, maka harusnya di sini ada subjek. Berarti nomor 3 salah karena kurang subjek di kalimat kedua. Supaya benar gimana? Tinggal letakkan subjek saja. Karena di sini the work, maka di sini pakai it. You should have finished the work yesterday, yet it is not close to being finished today. Contoh nomor 4. So the quality of the print was not good, I changed the typewriter ribbon. Di sini ada so berupa konektor, ini jelas salah, ya. Karena konektor itu kalau
konektornya berupa coordinate connector, maka wajib ada di tengah setelah kalimat yang pertama, setelah koma. Jadi the quality of the print ini subjeknya, was jadi verbnya. Harusnya so itu letaknya ada di sini setelah koma. The quality of the print was not good, so I changed the typewriter ribbon. Jadi I jadi subjek, change jadi verb. Jadi nomor 4 salah karena peletakan konektornya yang tidak sesuai dengan tempatnya. Harusnya so-nya ada di sini setelah kalimat yang pertama, setelah koma. Nomor 5 yang terakhir, a power failure occurred, so the lamps went out. Power failure ini jadi subjek, occurred jadi verb, berarti ini satu kalimat sudah. Kemudian ada koma, kemudian ada so yang berupa konektor, dah benar. The lamps went out, the lamps jadi subjek, went out jadi verb. Berarti sudah lengkap ya. Dua kalimat, kalimat yang pertama sudah lengkap subjek verbnya, kalimat kedua juga sudah lengkap subjek verbnya, digabung dengan satu konektor, berarti nomor 5 kalimatnya benar. Sekarang kita masuk kepada soal. Seperti biasa kita memiliki 3 soal pilihan ganda. Kita mulai dari nomor 1. Case studies are the targets of much skepticism in the scientific community, blah blah blah, used extensively by numerous researchers. Kita lihat dulu case studies ini jadi subjek ya. Ciri-cirinya ada ini. Kemudian are jadi verb, berarti ini sudah satu kalimat. Case studies are the target of much skepticism in the scientific community. Ini sudah satu kalimat diakhiri dengan koma. Berarti di sini langsung harusnya konektor baru subjek dan verb. Di sini ada kata used. Apakah ini verb? Kita nanti cek di pilihan jawabannya. Ternyata used di sini bisa jadi verb, cuman perlu pelengkap ya, perlu pelengkap karena di sini ada by yang menunjukkan bahwa kalimatnya adalah kalimat pasif. Maka sebelum used harus ada to be ya, harus ada to be, baru sebelum to be itu subjek, dan sebelum subjek harus berupa konektor karena di sini belum ada konektornya. Contoh pilihan alpha, they are used extensively by numerous researchers. Ini they are benar ya, subjek dan verb. Hanya sayangnya tidak ada konektornya. Padahal kalimat ini butuh konektor karena kalimatnya adalah 2 kalimat. Berarti yang alfa salah menurut pilihannya. Ya, benarnya karena ini subjek dan verb, sayangnya tidak lengkap, kurang konektornya karena kita masih butuh konektor di kalimat nomor 1. B, bravo, juga salah karena hanya berupa verb. Ya, tidak ada subjek dan konektor. Yang Charlie meskipun ada konektor dan subjek, sayangnya salah karena di sini bentuknya pasif. Harusnya kalau pasif itu sebelum verb 3-nya harus ada auxiliary. Jadi Charlie juga salah. Jadi yang benar yang delta. Satu konektor, kemudian subjek dan verbnya. Yet they are used extensively by numerous researchers. Jadi yang benar adalah yang delta karena bentuknya kalimat pasif. Nomor 2, the charter for the Louisiana Lottery was coming up for renewal, blah blah blah, spared no expense in the fight to win renewal. The charter ini jadi subjek, ada ciri-cirinya berupa article, kemudian was coming jadi verb, berarti sudah satu kalimat diakhiri dengan koma, maka nanti di sini harus ada konektor ya, harus ada konektor baru susunan subjek dan verb lagi. Ternyata setelah blank ini langsung spared. Spared ini berupa verb ya, verb 2. Kayaknya verb 2 kalau dilihat bentuknya karena berhadaan ed. Berarti yang kurang apanya? Yang kurang yaitu konektor dan subjek. Yang alfa hanya berupa subjek, tidak ada konektor, berarti alfa salah. Yang bravo ini ada konektor, ada subjek. Sayangnya di sini masih ada and.
yang memisah antara subjeknya dan verbnya. Ini tidak boleh ya, subjek itu tidak boleh dipisah oleh conjunction ya, oleh conjunction subjek dengan verb itu. Maka bravo salah ya. Kemudian kalau delta jelas ya, delta itu hampir sama dengan alpha, tidak ada konektornya, berarti delta salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang Charlie. Konektor baru subjek, karena memang yang dibutuhkan hanya konektor dan subjek karena verbnya sudah ada. Berarti jawabannya yang Charlie. So the lottery committee spared no expense in the fight to win renewal. Jawabannya Charlie. Terakhir nomor 3, salamanders are sometimes confused with lizard, but unlike lizards, bla bla bla, no scales or claws. Ini salamanders jadi subjek ya, ada ciri-cirinya ini S. Kemudian are jadi verbnya, berarti sudah satu kalimat. Langsung ada koma di sini, setelah koma ini ada konektor. Nah, berarti kita tidak butuh konektor nanti di pilihan jawaban yang tersedia antara alpha, bravo, Charlie dan delta. Ini sudah ada konektor. Kita lihat kalimat setelahnya, ternyata ada kata lizards ya, yang bentuknya noun dan kemungkinan bisa jadi subjek. Cuman ini tidak bisa jadi subjek. Sayangnya lizard ini meskipun noun, dia tidak bisa menjadi subjek karena sudah diawali oleh preposition berupa kata unlike. Ini preposition, sehingga kata yang setelah preposition itu tidak bisa menjadi subjek karena dia sudah berubah fungsi menjadi object of preposition. Jadi setelah konektor, unlike lizard ini bukan subjek ya. Ini tidak bisa jadi subjek karena ada preposition. Kemudian bla bla bla, no scales or claws. Ini juga tidak ada subjek, tidak ada verb. Berarti yang kita butuhkan untuk melengkapi soal nomor 3 itu adalah subjek dan verbnya, karena konektornya sudah ada berupa kata but. Unlike lizard tidak bisa jadi subjek karena ada preposition yang mendahului lizard yang bentuknya noun ini. Alpha, that they have, kita tidak butuh that ya. Kita tidak butuh konektor yang lain karena but-nya sudah ada di sini konektornya. Kemudian berarti alpha salah. Bravo juga salah karena tidak ada subjek, hanya berupa to have, bentuk to infinitive. Kemudian yang delta, kita loncat, delta hanya berupa verb are, tidak ada subjek. Padahal yang kita butuhkan adalah subjek dan verb. Maka pilihan yang benar adalah yang Charlie. Subjek they dengan verb have. Ini jawaban yang benar. But unlike lizards, they have no scales or claws. Mungkin itu saja materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.